Ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Cukup banyak nih ya kelihatannya. Saya akan coba bacakan ya. Dari Sriningsih Pekalongan. Selamat malam Bu, bagaimana mengatasi supaya tidak cepat marah? Karena saya punya kecenderungan marah jika saya lihat yang tidak pas di hati saya. Nah, seperti saya katakan tadi, belajar kita mengelola emosi. Kalau sudah mau marah, ingat, aku nggak boleh gampang marah. Minta anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya itu juga menjadi orang yang nggak, kalau ada hal-hal yang nggak pas dengan saya itu gampang marah. Kalau ada hal-hal yang boleh teman-teman ada teman-teman saya di sini yang tahu pasti kalau saya melihat hal yang nggak pas, saya langsung akan kalau dulu saya bisa marah-marah gitu ya. Ini orang nggak beres ini. Tapi saya belajar untuk ketika itu terjadi, saya belajar menguasai diri saya. Kalau saya harus menegur pun, saya menunggu. Saya menunggu ketika saya sudah tidak emosi. Ketika saya tidak emosi, ketika pikiran saya sudah benar gitu ya, sudah lurus gitu ya, saya baru menegur. Itu yang saya katakan Bu Sriningsih, coba belajar mengelola emosi. Ketika lagi marah gitu, calling down, diam. Kadang-kadang saya pasti diam. Saya diam, saya doa, kemudian saya tidak langsung menegur. Saya diam dulu sampai saya bisa tenangkan jiwa saya, tenangkan hati saya, baru saya berkata-kata. Karena ketika saya ada di emosi, pasti kata-kata yang keluar itu akan yang buruk, yang negatif, yang menyakiti bisa juga. Nah, belajar mengelola emosi. Yang kedua, ini pertanyaan dari Ibu Febe ya, Ibu Febe dari Solo. Malam Bu Indah, Bu, saya banyak menyimpan kejengkelan kepada suami dan banyak yang tidak bisa terungkap karena ketika saya coba ajak bicara suami, dia berespon membela diri dan merasa tak melakukan kesalahan. Ini areal konflik yang terus-menerus terjadi selama ini. Adakah saran dari Ibu untuk saya menyelesaikan hal ini, Bu? Mohon masukannya dan sarannya. Terima kasih. Ketika kita jengkel, jangan kita ngomong. Nah, diajak ngomong ketika suasana hati suami sedang baik. Dan sebelum kita berbicara, jangan aja berdoa, tapi didoakan dulu. Didoakan, Tuhan, alirkan Tuhan damai sejahtera-Mu kepada suamiku. Alirkan Tuhan Roh Kudus, tolong supaya suamiku Tuhan bisa berbicara kembali, kami bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau ibu-ibu pengen mendengarkan komunikasi, kelihatannya masih ada ya. Kita harmoni keluarga itu lagi masuk sesi komunikasi. Dua kali episode yang lalu kita sudah ada sesi komunikasi, sesi mendengar, ya. Nanti sesi berikutnya adalah sesi berbicara. Nah, itu memang ada seninya sendiri ketika kita berbicara, menegur suami, menegur pasangan kita, atau mengutarakan hati kita. Pak, aku tuh sebetulnya gini loh. Ya, itu ada seninya sendiri. Ada kita cara untuk berbicara. Nah, kita mesti, kalau saya lagi emosi, saya nggak akan bicara. Saya akan tenang, dan sebelum saya sampaikan, saya pasti akan mendoakan. Saya doakan, entah itu suami, entah itu orang lain, entah itu siapapun yang saya mau berbicara tentang isi hati saya akan bicara, doakan dulu, dan baru kita akan berbicara. Nah, kalau kita belum masih emosi, jangan ngomong, ya. Kemudian Ana Kurniawati Depok, Shalom Bu.
Saya senang karena acara ini ada yang khusus wanita. Bu, saya mau bertanya bagaimana jika suami ketika marah pergi dari rumah dan tidak bisa dihubungi, terlebih saya mendengar kabar suami mendekati wanita lain yang katanya lebih memahami dan lebih mengerti pribadinya, dan itu membuat saya syok. Apa sebaiknya yang saya lakukan, Bu, menghadapi suami yang seperti ini? Ibu-ibu, khususnya Ibu Ana, ketika kamu sudah tahu akan masalah yang terjadi dan suami berkata ada wanita lain yang lebih memahami, lebih mengerti perasaannya, itu menjadi koreksi buat kita. Belajar mengoreksi, atau apakah memang aku kurang bisa memahami dia ya? Apakah aku kurang bisa mengerti dia sampai dia berpaling pada wanita yang lain? Apakah pelayananku kurang? Kita mesti berbicara, berani mengoreksi diri kita sendiri, bukan berbicara dengan diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri. Kalau memang itu keluhan pasangan kita, baik kita bertobat, kita berbalik, kita mesti lakukan yang baik. Oh, berarti memang aku harus sabar. Saudara, saya sedang berbicara dengan seorang ibu yang suaminya sedang tergoda dengan wanita yang lain. Saya katakan ada banyak wanita, tapi ibu ini memiliki respon yang baik. Dia katakan, Bu Indah, saya tahu. Saya nggak tahu masalah dia apa, tapi saya tahu saya harus memperbaiki diri saya, dan saya tahu saya mau memegang perjanjian saya dengan Tuhan, bahwa dia pasangan yang sah dari Tuhan, yang tidak bisa diceraikan oleh manusia, dan pasangan yang dari Tuhan yang harus saya pertahankan. Jadi dia tahu suaminya sedang mendekati orang lain, dan sudah setahun, tapi saya melihat dia memiliki respon yang baik. Dia mengampuni, saya mengampuni suami saya mengampuni wanita itu, saya tahu karena itu teman saya, dan dia katakan, saya tetap perkatakan firman. Nah, hari-hari ini apa yang Bu Ana harus katakan? Koreksi diri, perbaiki diri, ampuni suamimu, ampuni orang itu, dan perkatakan firman bahwa dia adalah suami yang sah di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang bisa menceraikan aku dari dia. Engkau katakan, saudara, baru kemarin saya dia telepon saya, Bu, saya melihat perbaikan. Puji Tuhan, walaupun perlihatannya sedikit, tetapi yang sedikit itu pasti akan menjadi besar, akan memulihkan, akan mengembalikan suami kita. Amin. Suami pasti akan kembali. Ketika kita percaya pada Tuhan, ketika kita mendoakan, pasti kembali. Nah, saya ada waktu ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi dari Ibu Tika, Surabaya. Shalom Ibu, selamat malam Bu. Bagaimana mengatasi suami yang tidak pernah puas dengan saya sebagai istri? Ada banyak tuntutan dari suami dari berbagai macam sisi, baik masakan, dandanan saya, dan hal seks. Sepertinya apa yang saya lakukan tidak pernah benar di mata suami. Menurut Ibu, apa yang saya lakukan? Sekali lagi saya katakan, jika suami sudah berkata ada hal-hal yang tidak bisa memuaskan hidupnya, kita sebagai istri, introspeksi, memperbaiki diri. Mungkin saya orang yang tidak bisa masak juga. Ya, ini sesi wanita, jadi saya akan berbicara kepada wanita untuk memperbaiki diri. Tapi kalau nanti sesi pria, suruhlah bapak-bapak untuk mengikuti sesinya Pak Yus. Pasti Pak Yus akan berbicara, terimalah istrimu apa adanya. Saya bukan orang yang pintar masak. Berbeda dengan ibu mertua saya. Suami saya dulu pertama menikah dengan suami saya rada minder, saudara, karena ibu saya itu jago sekali masak dan saya suka masaknya. Jadi walaupun suami saya tidak pernah membandingkan, tapi saya merasa sendiri gitu ya. Aduh, masakanku nggak bisa membandingi dengan. Tapi saya berusaha.
Saya berusaha walaupun apalagi setelah ibu mertua saya meninggal, ada masakan-masakan keluarga yang dia suka, masakan-masak kecilnya yang orang desa ya, karena suami saya itu orang dari Jepara, ada kotok yang saya nggak pernah masak. Saya belajar masak gitu ya. Saya belajar masak kotok. Dulu kalau saya ibu mertua saya masak, saya nggak pernah tanya resepnya apa. Beruntung saya punya mbak yang saya bisikin, kamu tanya ya sama ibu ya resepnya apa gitu ya. Jadi mbak saya setelah ibu mertua saya berpulang, saya tanya sama mbak saya, masak ini ibu biasanya masaknya resepnya apa? Jadi saya coba gitu. Akhirnya saya sedikit bisa belajar memperbaiki diri. Kemudian dalam hal seks, nah ini kan ibu-ibu semua. Dalam hal seks, bapak-bapak itu memang tidak bisa istilahnya. Bapak-bapak itu, saya mau bicara belak-belakan malam hari ini dengan ibu-ibu semuanya. Kalau suami, laki-laki itu daya tariknya dari mata langsung gitu. Kalau dia sudah tertarik, dia kepingin gitu. Nggak bisa ditahan. Beda dengan kita wanita. Butuh dilus-lus, butuh disayang, butuh kata-kata yang indah atau apa segala macam kan. Nah, kalau laki-laki enggak. Ketika dia saya sebentar ya, coba saya lihat catatan. Saya lihat catatan, ada itu yang tentang seks yang saya harus mungkin saya bagikan. Ini mungkin yang terakhir ya, tapi saya berharap saya ketemu catatannya. Atau kalau Pak Yus mendengarkan saya, dia bisa bantu saya mengirim kembali catatan itu. Ini ketemu. Nah, kalau suami sudah kepengen, itu tidak bisa dibendung hasratnya. Harus segera disalurkan. Jika ditolak, yang menjadi ember itu bisa menjadi marah. Dan masalah bisa menjalar kemana-mana. Gara-gara itu hasrat laki-laki tidak fokus dalam mengerjakan apapun. Dan itu beban bagi pria. Ibu-ibu harus tahu itu. Hal yang kedua ya, jadi kita mesti tahu kalau lagi kepengen, dia nggak bisa ditahan. Bisa pusing itu kalau ditahan. Nah, memang harus disalurkan. Nah, kita sebagai istri, kita mesti tahu. Nah, air mani itu perpaduan antara api dan udara, hawa panas memicu gejolak. Nah, kalau ditolak, bakal ngamuk-ngamuk, ngambek, atau masalah. Nah, itu ya. Kemudian air mani kalau dibiarkan menumpuk, itu bisa membuat kacau sistem dari tubuh pria. Bisa menimbulkan sakit di pikirannya juga. Nah, kita perempuan kadang-kadang, halah ngapain sih? Kok minta terus gitu? Kan jengkel kadang-kadang ya. Kita kan capek gitu ya. Capek itu. Tapi kita mesti belajar memahami. Satu ketika saya pernah seminar suami istri gitu ya, dengan seorang dokter. Nah, saya bilang gini, ya kalau kita udah menopause ya, kadang-kadang bolehlah kita nolak. Langsung itu ibu dokter langsung bilang gini, enggak Bu Indah, enggak boleh. Suami kita bisa sakit kalau ditolak. Oh iya itu, langsung dia memaparkan tuh dari segi kesehatan macam-macam gitu ya, dipaparkanlah olehnya. Nah, cuman saya nggak bisa memaparkannya karena banyak sekali dari ilmu, ada ini, hormon ini segala macam. Nah, cuman yang saya sampaikan tadi cukup jelas ya. Jadi kita belajar. Ada satu pemimpin, salah satu ibu rohani ya. Kalau dia cerita gini, karena kita bicara semua perempuan. Kalau suami minta stand by aja, katanya. Gak usah macam-macam, stand by, oke. Hayu, katanya gitu. Hayu aja. Saudara, itu masalah yang sering ibu-ibu hadapi. Apalagi yang sudah usia menopause, saya sudah menopause. Jadi kadang-kadang malas ya. Tapi belajar untuk kita menyediakan diri. Hayu aja, ya. Hayu aja.
Gitu, Ibu. Tadi dari pertanyaan Ibu. Satu lagi deh. Satu lagi ya, Pak. Dari Ibu Hesti Malang. Shalom Ibu, selamat malam. Saya punya sifat dominan dan galak daripada suami. Sama saya. Suami saya pendiam. Kalau suami saya enggak pendiam. Sama-sama galak. Dan lebih banyak mengalah dari yang saya tahu itu. Hanya untuk menyenangkan hati saya saja. Di satu titik suami saya berontak dan marah yang selama ini belum pernah saya lihat dari sosok suami saya sejak awal menikah. Sikap apa Ibu supaya saya bisa tunduk dan menghormati suami? Ibu-ibu, memang kita ini dominan. Kita ini kita ini dominan. Kita ini ya apa namanya? Saya wanita dominan juga. Kebetulan tapi kalau suami saya juga dominan. Tapi kalau suaminya Ibu tadi, beliau lebih nggak dominan kan dia. Tapi dia ternyata menyimpan kan. Nah, sikap apa yang harus kita berikan kepada seorang suami? Nah, sebagai istri, saya mau kembalikan tujuan kita sebagai wanita adalah tujuan kita sebagai seorang penolong. Sebagai seorang penolong, kita itu harus memiliki tahu apa yang destiny kita, apa yang harus kita lakukan. Kita mesti, nanti nggak usah saya bacakan semua ya, Efesus 5 ayat 22 boleh dicatat. Kita mesti mendukung. Arti kata tunduk itu mendukung, mengikuti apa yang suami katakan. Kita mesti menyadari dia adalah pemimpin, dia adalah imamku. Walaupun aku dominan, suami kelihatannya lelet, izinkan suami kita memimpin kita. Izinkan. Kalau dia masih belum bisa, doakan. Tuhan tolong biar suami. Kalau kadang-kadang gini, kadang-kadang kan orang dominan, istri dominan itu kalau apalagi kalau suaminya lelet ya, nggak bisa mengambil keputusan. Sudahlah, menurut kamu aja mah yang ambil keputusan gitu. Izinkan kita berbicara. Pak, menurut Papa bagaimana? Apa yang Papa pikirkan? Yang Papa rasa baik? Ayo kita sama-sama lakukan. Walaupun itu kadang berbeda dengan apa yang kita maui gitu ya. Tapi izinkan, belajar kita mengikuti, mendukung ya. Itu arti kata tunduk. Kemudian menghormati dia, menghormati dengan segenap hati, menghormati. Nah, yang ibu-ibu yang punya gaya kepribadian dominan seperti saya, belajar menghormati. Ibu-ibu, saya pernah menikah sampai berapa tahun pernikahan saya sulit untuk menghormati. Bahkan saya kalau bilang Pak Yus itu ya, selalu saya gitu. Nggak ngomong Pak atau Pak atau apa gitu ya. Sampai satu ketika tuh saya berbicara, kadang-kadang saya menganggap dia anak-anak juga gitu. Satu ketika saya lagi bertemu dengan teman kami semobil, saya cerita, lah ya ini loh, saya ceritain dengan teman saya, sama-sama hamba Tuhan nih, lah ini loh Pak, anak ini saya ngomong sama ngatain suami saya, anak ini saudara, langsung semobil ketawa semua. Nah benar kan, Bu Indah kalau kan ke Bayus anaknya, setelah begitu seperti itu saya kaget, oh iya ya, kok saya seperti itu ya, berarti aku nggak belajar. Akhirnya saya belajar, saudara. Saya belajar menghormati dia. Saya belajar berbicara, saya ngomong beliau. Saya belajar mengatakan seperti Sarah berbicara kepada Abraham. My master, Tuanku. Saya belajar. Dan saudara, setelah saya melatihnya, saya bisa. Bukan hanya di mulut, tapi di hati saya belajar menghormati. Nah, jadi tunduk ya, kita harus tunduk. Jadi mengikuti apa yang suami mengikuti arahan
apa mengikuti dan mendukung dari pasangan kita, belajar kita Ibu belajar mendukung dan mengikuti arahan dari pasangan kita dan menghormati dia. Itu saja.